Konnichiwa minasan, salam luar biasa, sugoi! Perkenalkan kembali buat yang baru bergabung, nama saya Didit. Saya seorang dokter umum dan saat ini sementara melanjutkan pendidikan S3 di Niigata University Jepang dengan beasiswa Max. Di videoku yang sebelumnya, kita sudah bareng-bareng nih mengisi application form buat apply beasiswa Max. Nah, di videoku kali ini, saya bakal memberitahu apa aja sih hal-hal yang harus kamu tahu tentang recommendation letter buat apply beasiswa Max. So, stay tune terus dan kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, minta kepada dosen yang memiliki jabatan akademik. Jadi guys, surat rekomendasi yang diminta oleh beasiswa Max itu adalah dosen kita yang memiliki jabatan akademik di universitas asal kita di Indonesia. Dan aturan ini berlaku buat jalur U2U maupun jalur G2G. Dan salah satu tipsnya adalah kamu meminta kepada dosen yang sudah mengenal kamu, sehingga nanti ketika menulis recommendation letternya itu lebih mudah dan mungkin bisa didiskusikan bersama. FYI aja nih buat teman-teman, kalau dosen yang menuliskan recommendation letter kita bisa aja orang yang berbeda dengan dosen yang memberikan link atau rekomendasi penghubung ke calon supervisor kita di Jepang. Tapi saya nggak akan bahas detailnya di sini. Nanti di section video tentang pencarian LOA universitas atau pencarian sensei atau supervisor di Jepang. So, ditunggu ya videonya. Kalau sudah tahu siapa yang harus dihubungin, saatnya mulai mengontak dosen atau supervisor kita itu dari jauh hari. Misalnya nih, selambat-lambatnya 1-2 bulan sebelum masa registrasi beasiswa Max ditutup. Supaya ada antisipasi kalau misalnya dosen kita lagi sibuk atau misalnya lagi banyak kegiatan, jadi kita ngurusnya nggak terburu-buru gitu. Apalagi kalau misalnya saat ini kita juga lagi mempersiapkan berbagai dokumen yang lain atau mungkin kamu lagi sementara bekerja. Kemudian terkait cara mengontak dosen kita, menurutku hal ini dikembalikan ke kebiasaan dari dosen kita masing-masing. Misalnya dosen kita ini tipikal yang memang lebih suka kalau kita ini menghadap langsung untuk menjelaskan kita siapa, kemudian tujuan kita apa, karena mungkin nggak semua dosen yang lagi menjabat jabatan akademik itu masih mengingat kita. Atau jika belum memungkinkan untuk bertemu secara langsung, mungkin bisa melakukan pengiriman pesan dulu via SMS atau WhatsApp untuk menjelaskan diri kalian dan tujuan kalian apa untuk meminta recommendation letter ini, sekalian untuk bertanya kira-kira kapan bisa bertemu untuk menghadap secara langsung. Plus, sebisa mungkin hindari penggunaan kata-kata yang terkesan maksa dalam proses pengurusan recommendation letter ini. Yang ketiga, struktur format. Sebenarnya, kalau berdasarkan informasi website Max itu sendiri, kita tuh nggak wajib untuk mengikuti struktur recommendation letter yang mereka contohkan. Nah, kenapa saya juga bahas poin ini? Karena terkadang kita tuh bisa mengajukan struktur recommendation letter kepada dosen kita, apalagi kalau misalnya ini adalah dosen yang sudah mengenal kita gitu. Dan kamu bisa menggunakan struktur format berikut biar isi recommendation letter kamu itu lebih teratur. Nah, di bagian introduction itu isinya kurang lebih seperti nama, jabatan dosen kalian, dan status kalian pernah menjadi mahasiswa beliau, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di body paragraf 1 isinya membahas tentang pencapaian kalian di bidang akademik. Contohnya mungkin IPK atau misalnya ada prestasi akademik lainnya yang kalian bisa masukkan dalam recommendation letter ini. Kemudian di body paragraf 2 kalian bisa membahas terkait tentang research atau scientific experience kalian. Di poin ini misalnya kalian punya prestasi khusus gitu terkait tentang riset atau misalnya terkait menulis karya tulis ilmiah, mengikuti berbagai lomba keilmiahan, dan sebagainya, itu semua dimasukkan di dalam poin ini. Kemudian nih, body paragraf 3 ini sifatnya opsional. Kalian bisa tambah, bisa tidak. Misalnya tentang other soft skill yang kalian miliki untuk bisa memperkuat lagi nih sisi kelebihan diri kalian. Dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, biasanya itu isinya terkait tentang dari keseluruhan pengalaman kalian, mulai dari pencapaian akademik, ada research experience atau scientific experience yang tadi, dan misalnya kelebihan dari soft skill kalian yang lain, itu menyimpulkan bahwa kalian ini adalah kandidat yang sangat layak untuk dikirimkan menjadi master atau PhD student di Departemen Sensei atau Supervisor di Jepang. Yang keempat, gunakan bahasa yang hangat dan realistis. Menggunakan kata-kata yang hangat sangat disarankan dalam penulisan recommendation letter. Misalnya nih, kalian memasukkan kata-kata seperti enthusiast dan highly recommend daripada menggunakan kata-kata seperti good atau very good. Kemudian, hindari juga penulisan yang sifatnya terlalu konseptual tanpa ada bukti yang realistis. Contohnya nih, kalian menuliskan memiliki kelebihan terkait tentang time management.
Nah, tapi apa buktinya untuk menunjukkan time management itu? Mungkin kalian bisa kasih contoh nyata dari situasi yang sudah pernah kalian alami. Misalnya, pernah terlibat dalam berbagai project, tapi masih bisa menyeimbangkan waktu dan mendapatkan IPK yang baik di kelas. Kemudian perhatikan juga, sebaiknya membatasi isi dari recommendation letter. Biasanya yang disarankan itu 500-600 limit word. Jadi kayak nggak perlu terlalu panjang dan biasanya itu cukup dalam satu halaman aja. Kemudian recommendation letter itu lebih mengutamakan tentang highlight perilaku positif kalian, bukan tentang deskripsi pekerjaan kalian saat ini atau sebelumnya. Kemudian nih yang paling penting adalah hindari copy paste secara langsung dari online. Karena bisa aja nih nanti isi dari recommendation letter kalian itu dicek. Dan kalau misalnya nih ditemukan ada unsur plagiarism, itu salah satu unsur yang sangat fatal ketika kita ingin apply beasiswa. Dan kalau misalnya kamu masih bingung cara menuliskan isi recommendation letter untuk apply beasiswa Max, kamu juga mungkin bisa meminta contoh dari beberapa teman-teman atau senior yang sudah pernah lulus beasiswa Max. Kemudian kamu lihat isinya dan modifikasi isinya supaya lebih sesuai dengan diri kamu dan kelebihan kamu nih. Yang terakhir, proofreading. Menurutku proofreading wajib banget dilakukan sebelum kalian menyerahkan usulan isi recommendation letter kepada dosen kalian. Supaya nanti kita tuh bisa lebih yakin dan percaya diri ketika menghadap atau misalnya ketika apply beasiswa Max itu sendiri. Dan sebaiknya nih untuk proofreading selalu melibatkan minimal 2 orang. Satu orang yang betul-betul ahli dalam bahasa Inggris yang bisa menilai mulai dari tata bahasa, struktur, grammar, vocabulary, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang bisa menilai isi recommendation letter kalian mulai dari secara keseluruhan maupun per section atau per paragraf. Misalnya nih orang-orang yang sudah lulus beasiswa Max juga. Oke, sampai di sini aja dulu video saya kali ini. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah kalau kalian ada masukan, kritik, atau mungkin request terkait konten apa lagi nih yang sebaiknya saya upload dalam waktu dekat. Atau kalian bisa request melalui Instagramku, Didit. Domo arigatou gozaimashita buat kalian yang sudah nonton videoku. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Salam luar biasa. Sugoi!